Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zainazar Al-Fishman. Saya Tiara Rahmah. Saya Naila Askia. Kami dari kelas 96 akan mewawancarai pengusaha tempe yang ada di Parung Panjang. Nama saya Naila Askia. Panggilannya? Panggilannya Naila. Naila. Ya, saya Naila Zain, biasa dipanggil Naila. Aku Tiara, biasa dipanggil Tiara. Kalau boleh tahu, Bapak kenapa milih buat jadi usaha tempe? Usaha tempe itu saya dari turun-temurun ya, dari orang tua dulu. Kemudian tapi sempat juga kerja di koperasinya, tempe koperasi kedelai. Ya, 20 tahun terus di situ koperasinya agak sendat. Kemudian saya nerusin produksi tempe kembali semula. Boleh tahu Pak, apa aja bahan dan alat dasar yang dibutuhkan untuk membuat tempe ini Pak? Yang dibutuhkan itu drum ya. Drum, terutama drum itu untuk perebusan. Kemudian itu apa namanya yang plastik itu kan, yang drum dari plastik itu kan beda-beda namanya, yang ada warna biru, ada warna putih gitu ya. Nah, kaleng itu untuk perebusan karena dia itu tahan lama ya, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan gitu. Terus untuk meniriskan itu pakai yang namanya singkat drum plastik itu blong aja ya. Nah, itu namanya blong. Nah, itu pakai tradisional di apa, bolong-bolong pakai paku supaya air itu tiris. Air itu tiris kan setelah dicuci asamnya itu hilang 80% ya. Zat asamnya itu kan terutama direbus, kemudian difermentasi ya. Setelah fermentasi baru digiling pakai mesin. Setelah digiling diadakan pencucian. Pencucian itu sambil membuang kulit arinya. Kalau nggak dibuang memang sih jadi bagus, tapi kan kurang bagus juga. Yang lebih bagus itu kulit arinya hilang, kemudian tempe murni, yang disebut tempe murni, jadi asli. Saya baru tahu Pak, kan tadi katanya ada kulit ari kedelai yang harus dipisah. Itu setelah dipisah itu bakal jadi limbah atau bisa diolah lagi Pak? Itu sekarang dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, jadi kalau zaman dulu ya limbah, karena orang itu belum tahu. Tapi setelah sekarang ini berbuk, sekarang itu 20.000 kalau di Kebayoran, Jakarta Selatan ya. Jadi buat limbah sapi atau kambing itu lebih cepat gemuk. Jadi manfaatnya banyak, sekarang dimanfaatkan banyak. Biasanya Bapak itu dapat kedelainya dari mana? Kayak dari nanam sendiri atau beli atau di mana? Itu dari impor Amerika. Ya, jadi kan Bapak bilang kalau kedelainya itu impor dari Amerika. ya, Kalau misalnya nih dari Amerika sendiri itu ada kendala buat pengantarannya dan itu bisa sampai beberapa minggu. Itu solusinya apa Pak? kayaknya saya belum dengar kalau itu ada kendala ya. Nah, itu lancar-lancar aja. Nah, ceritanya kalau yang saya dengar, satu kiriman, satu kapal itu 30.000 ton. 30.000 ton itu untuk 1 hari ke Indonesia. Kan tadi Bapak bilang ya ragi itu kayak kadang nggak baik. Biasanya tuh ragi yang baik itu sama yang nggak baik bedanya apa Pak? Sama, mungkin kalau saya beli itu suka nggak lihat kadaluarsa barangkali ya. Gitu.
atau belum tentu kedaluarsa juga buruk, belum tentu. Nah ini kadang tapi ya milih yang masih inilah nggak kedaluarsa kan. Kalau boleh tahu Pak, yang kerja di sini tuh berapa orang Pak di sini? Dikerjakan oleh 3 orang. 3 orang dong. Iya, iya. Sebanyak ini sehari 3 orang. Iya, cukup 3 orang. Oh. Iya. Biasanya Bapak nih nge-sortir tempe-tempe ini gimana nih Pak? Di pasar, ibunya di pasar ya, di pasar Parung Panjang. Kalau saya ngantar ke warung-warung, ada beberapa warung ya, kurang lebih 4 warung lah. Sintralen. Ini segitu aja ya? Ini mesti. Iya. Ya kalau gitu ya masih mau deh. Oh, iya. Pak, Baik. kita jadi dapat informasi banyak nih apa tentang tempe dari Bapak. Terima kasih dengan adanya kunjungan begini. Saya mengharapkan sekali. Karena anak-anak ini nanti kan bisa laporan kepada bapak-bapak guru, ibu guru. Demikian hasil wawancara kami dari pengusaha tempe tersebut. Dari wawancara ini kita mendapat banyak informasi seputar modal untuk bahan-bahan, keuntungan, dan lain sebagainya. Semoga informasi ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan kedelai ke dalam wadah, lalu dicuci hingga bersih. Beri air secukupnya, dan kedelai sudah siap untuk dimasak. Lalu tunggu kedelai hingga matang. Rendam kedelai semalaman. Masukkan ragi ke dalam kedelai, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan kedelai yang sudah diberi ragi ke dalam plastik. Kupas singkong hingga bersih. Lalu kerik singkong yang sudah dikupas. Lalu cuci singkong yang sudah dikupas hingga bersih. Lalu kukus singkong hingga matang. Angkat singkong yang sudah matang, lalu tiriskan. Haluskan ragi, lalu setelah itu oleskan ke singkong yang sudah dikukus hingga rata. Tutup singkong memakai daun pisang, lalu simpan dan diamkan 2 hari. Demikianlah hasil dari video yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.